Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kami dari YIN Jember Prodi PAI A8 dari kelompok 11 Psikologi Agama yang beranggota 4 orang, yakni saya sendiri Nur Isnaini selaku moderator, Nur Iza Fauziah, Ahmad Khairul Raziki, dan Muhammad Anas Dairobi. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi dari kelompok 11, yaitu mengenai aliran klinik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu definisi dari klinik. Klinik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang rahasia dan tidak masuk akal. Nah, di dalam Kamus Bahasa Jawa, klinik merupakan sesuatu yang tersembunyi atau hal-hal yang dirahasiakan untuk umum. Klinik di sini identik dengan hal-hal mistis yang cenderung berkonotasi negatif. Artinya apa? Klinik ini sifatnya negatif. Namun sebenarnya klinik ini dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia, bukan mendorong manusia ke dunia gelap atau gaib. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa klinik sebagai sebuah aktivitas perdukunan yang berkaitan dengan banyak hal yang tidak dapat dirancang, yang tidak dapat dicerna dengan akal. Namun dipercaya oleh banyak orang. Dalam kultur Jawa ada ilmu yang disebut ilmu tua, yaitu ilmu yang diajarkan kepada mereka yang sudah matang dalam kesadarannya. Artinya apa? Hal ini dimaksudkan agar apa? Agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Nah, itulah definisi dari klinik. Nah, di sini ada lagi menurut para ahli, yaitu klinik itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan hal-hal yang gaib, hal-hal yang bersifat tersembunyi dan misteri. Selain satu ilmu pengetahuan yang ada di wilayah klinik adalah agama. Nah, jadi salah satu ilmu pengetahuan yang ada di wilayah klinik itu adalah agama. Banyak hal dalam agama itu yang tidak dapat diuji kebenarannya atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya, hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menempuh ilmu makrifat. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Ya, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya klinik. Nah, penyebab terjadinya klinik ini ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh terjadinya subjektif. Nah, pengaruh terjadinya subjektif ini maksudnya adalah seseorang yang sedang mengalami suatu peristiwa, tetapi peristiwa tersebut tidak dapat dikonfirmasikan kepada orang lain, meskipun peristiwa itu sudah diceritakan secara rinci. Contohnya ketika kita tidur lalu bermimpi. Nah, mimpi itu meskipun sudah diceritakan kepada orang lain, tetapi tidak dapat dikonfirmasikan. Yang kedua yaitu pengaruh tradisi dan tokoh panutan. Nah, praktek klinik ini tumbuh dan berkembang secara tradisional yang dibawakan oleh para leluhur. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau tidak ada kebenaran atau tidak ada manfaat atas praktek klinik ini, maka tidak akan dipertahankan. Tetapi juga sudah ada yang mempraktekannya dan meyakininya. Contohnya itu oleh para tokoh panutan atau tokoh masyarakat, tokoh adat. Yang ketiga yaitu malas bernalar dan
dan kurangnya pengetahuan. Nah, di sini jika kita ingin memiliki sikap kritis, maka kita harus memiliki dua hal. Yang pertama yaitu kemauan bernalar, yang kedua data acuan. Nah, kemauan bernalar ini kita itu harus menggunakan akal pikiran kita untuk mengambil suatu kesimpulan atas suatu kejadian. Sedangkan data acuan ini bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau bahkan pengalaman yang bisa digunakan untuk menguji atau menilai kebenaran suatu kejadian gitu. Seseorang yang memiliki kecakapan, pengetahuan, atau bahkan keterampilan itu bisa digunakan untuk menunjang kemampuan bernalarnya itu. Tetapi seseorang yang tidak memiliki sikap kritis maka akan mudah untuk ditipu gitu. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang klinik dalam sudut pandang psikologi agama. Klinik dalam sudut pandang psikologi agama. Dalam klinik ini, menurut Thales, ada yang namanya sugesti. Sugesti ini dijadikan alat untuk mengkomunikasikan gagasan keagamaan. Dalam keyakinan di masyarakat, praktek yang bersifat klinik ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pelakunya menokohkan diri selaku orang suci dan tidak memiliki latar belakang yang jelas. Yang kedua, mendakwahkan diri memiliki kemampuan luar biasa yang berhubungan dengan hal gaib. Yang ketiga, menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk menarik kepercayaan masyarakat. Yang keempat, kebenaran ajarannya tidak bisa dibuktikan secara rasional. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu yang cenderung merugikan masyarakat. Lalu sumber praktek ini ditopang oleh kondisi masyarakat yang awam terhadap agamanya, namun memiliki fanatisme keagamaan yang tinggi, sehingga masyarakat memiliki tingkat sugesti yang tinggi dan lebih mudah menerima gagasan baru. Faktor lain yang menimbulkan dan mengembangkan aliran seperti ini adalah kekosongan spiritual dan penderitaan, sehingga dengan keadaan seperti ini, aliran tersebut menjadi tempat pelarian untuk mengatasi penderitaan tersebut. Yang demikian itu akan membuat si penderita melakukan tingkah laku penyimpangan yang sangat berpengaruh dalam psikologinya. Terima kasih. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang jelasnya nanti akan ditanyakan pada forum diskusi dan kita diskusikan bersama-sama. Selanjutnya saya Nuri Isnaini selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dan penjelasan dari video kami, karena al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.